dilakukan sama Bapak Ibu dulu. Saya ingat ada yang pakai ini, ya kan? Putar musik, kemudian kalau berhenti, nah diam semua. Ya. Form groups as follow: motorcycle, traffic light, car, train. Nah boleh nih, boleh Bapak Ibu pakai. Jadi nanti grupnya motorcycle. Kalau motorcycle nggak mungkin isinya 3, itu cabai-cabean. Jadi 2 orang. Jadi nanti mereka akan berposisi berdirinya sesuai dengan kendaraannya atau sesuai dengan kata yang ada di situ. Kalau traffic light mereka harus bagaimana? Kalau motorcycle mereka harus gimana? Kalau car mereka harus gimana? Train harus gimana? Itu posisi berdiri aja. Kalau train pasti lebih panjang kan? Iya. Oke. Saya terangkan nanti ada 15 menit untuk kita ya. Moving. Nah, kayak gini. Do the gesture, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan sekedar oke, moving itu artinya mengepel. Itu dulu sekali itu. Saya juga pernah itu alami itu. Ya, jadi diajarin moving artinya mengepel. Mengepel bahasa Inggrisnya moving. Itu aja Bapak. Ya kan? Padahal kita bisa ambil langsung real pengepelnya dan peragakan. Baru mereka lebih cepat paham. Oke. Mopping. Nah, sweeping. Jadi mengepel sama sweep itu beda ya. Sweeping. Iya kan? Pernah? Iya. Swimming. Kalau mengepel, ada nggak orang mengepel gini? Itu nggak ada. Itu nyapu namanya sweeping. Tapi kalau ngepel itu biasanya dorong, dia kan tarik, dorong. Nah itu kan perbedaan itu saja sudah membuat katanya jelas mana. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan tanya, oke, coba kalian tebak kira-kira saya lagi ngapain? Nah, dia begini. Oh, memperagakan. Baru mereka ngomong, oke, itu sweeping. Kalau begini, mopping. Kayak gitu maksudnya ya. Jadi mereka bisa tebak langsung. Nah, kalau Bapak Ibu nggak mau, minta siswanya maju ke depan, biar mereka aktif maksudnya. Salah satunya suruh minta. Oke, coba bisikin aja. Coba gimana kalau ngepel? Suruh dia peragakan, temannya akan menebak nanti. Jadi anak-anak itu aktif. Kita cuma duduk-duduk nyuruh-nyuruh doang kayaknya. Iya kan? Bisa kok kita pakai orang lain gitu. Washing, ini kurang yang tadi udah di. Nah kalau washing itu mungkin perlu ada yang di wash, ya. Washing. Wash. Kalau di 2000 apa namanya? Cuci piring apa bahasa Inggrisnya? Wash the dishes atau do the dishes? Do the dishes. Dia pakai istilah do the dishes. Ya. Apa bedanya? Cleaning. Cleaning. Nah ini kan semua ada ininya, ada peragaannya gitu. Ada yang bisa gesturnya, ada yang bisa diperagakan lah di situ, bisa diperagakan. Tapi ada beberapa kata juga nggak bisa diperagakan, ya. Tapi bisa ditunjukkan, ya kan? Misalkan berpikir, susah. Masa berpikir begini kan nggak bisa. Jadi berpikir begini. Ya. Oke, next. Baking, cooking, watering. Nah ini, what can you do to help your mom and dad at home? Ini kan pertanyaan lagi tuh. Mereka akan terarah sekali mereka. Habis mereka tahu tadi pekerjaan-pekerjaan di rumah, mereka akan bisa menjawab pertanyaan itu. Iya kan? I'm sweeping. Nah ini Bapak Ibu maksud saya. Nanti jangan Bapak Ibu yang bingung sendiri. Saya harus ajarin I'm sweeping atau I sweep. Kan gitu kan? Jangan bingung di situ. Ajarin aja apapun itu. Kalau I'm sweeping ya udah, berarti hari itu dia taunya I'm sweeping. Besok ajarin I sweep-nya. Ya, intinya jangan jelasin bahwa oke, kalau anak-anakku itu misalkan dia jelasin gitu, bilang I'm sweeping, itu kalian sedang menggunakan present continuous. Wah, itu Musim iya kan? Kalau I sweep namanya present simple. Nah, kan itu sudah mulai udah pusing tuh anak tuh. Apa itu ya? Makanya apa ya? Gini, kalau mau lihat materi yang utuh yang bagus, benar-benar di 2000 itu.
benar-benar di luar itu. Kita kan belajar di situ. Padahal dia bilang kadang-kadang dia pakai past, kadang-kadang dia pakai present, kadang-kadang dia pakai continuous. Nah, ada betul keterangan yang bilang present, tapi kita pakai aja. Kan otak kita udah kayak katanya Noam Chomsky, manusia itu udah memang punya tata bahasa di kepalanya. Dan wajib manusia itu bisa berbahasa. Wajib. Kecuali ya artikulatornya bermasalah. Orang bisu, tapi Iya. bahasa isyarat dia pakai. Itu kan karena artikulatornya bermasalah. Ada pita suaranya bermasalah atau bagian-bagian artikulatornya bermasalah. Orang kependekan lidah saja itu susah ngomong R kayak gitu ya kan? Nah itu karena artikulatornya bermasalah. Tapi kalau utuh normal nggak mungkin nggak bisa ngomong maksudnya, nggak mungkin. Ya makanya bahasa itu adalah anugerah katanya. Oke, next. Listen, do, and say. Nah, nih. Moving the floor. Nah, ini kan dia ke instruction. Jadi kalau kayak gini, oke. Berarti kalau Bapak Ibu ngomongnya moving the floor, mereka harus buat gerakan sesuai dengan apa yang dikatakan. Moving the floor. Oke, next. Oke, kita skip ini sama. Reading. Berapa sih banyaknya ini? Kok di foto di bulan? Waitress. Tuh. Show, don't tell. Tuh. Itu kan itu. Send in a time, each member pick an activity at home and mind it. Nah, itu kan? Yang tadi sudah diceritakan depan. Dia peragakan aktivitas yang ada di rumahnya. Kalau misalkan dia anak itu tiba-tiba langsung tengkurap di lantai, nah itu tandanya dia tidur. Termasuk aktivitas kan? Tidur itu aktivitas yang malas gitu. Oke, next. Take turns. Oke. Ini sudah ada terangan lebih awalnya. It is your car. Oke, saya skip aja. Ini ada lagunya tapi nggak bisa kebu-kebu. Sandai. Nah, kayak gini maksudnya Bapak Ibu. Lihat, what is your father doing? Di sini nggak mungkin dan jangan pernah dijelasin tentang what. Kok sampingnya itu ya? Oh ini kayak gini. Nah, what is your father doing? Misalkan kita ngomongnya what is your father doing? Oke, ini pertanyaan ketika kita ingin menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh orang. Nah, kalau menanya tentang sedang itu maka pakai doing. Kalau misalkan tidak sedang, pakai what do you do? Nah itu diterangin, kan nggak perlu. Nggak perlu diterangin sejelas-jelasnya. Kalau menurut teorinya si Paul Grace, itu namanya melanggar maxim quantity. Maxim quantity itu dia memberitahu informasi lebih dari yang dibutuhin. Ya. Ada kadang orang ditanya, udah mana? Ini udah Mataram tadi, udah ke mall, dijajan, jalan-jalan, beli emas, beli semua dijawab. Padahal orangnya di mana udah kemana? Baru satu aja dia udah sampai. Ini yang disebut dengan maxim quantity itu. Tinggal jawab Mataram sudah selesai kan? Iya, jadi kan di situ ada unsur pamer kadang-kadang. Makanya orang ketahuan itu orang pamer apa enggak, ya kan? Padahal ditanya, ini motor siapa dipakai? Oh itu motor saya itu. Nah itu terus dia terangkan. Bapak saya adalah ini. Itu benar penting. Iya kan? Boros. Iya. Nah itu maksudnya. Jadi jangan sampai melanggar aturan itu ya. Jadi kalau misalkan what is your father doing? Mereka sudah tahu kok di sini jawabannya. He is gardening. Walaupun bapak ibu enggak menerangkan. Oke, tapi nanti kalau he is gardening tambahkan in ya di kata kerjanya. Enggak perlu bapak ibu. Karena dia nggak akan membuat sendiri, kita yang akan membuatkan mereka, ya kan? Misalkan, what is your mother doing? He is cooking. Pasti itu bisa lah itu, ya tanpa menjelaskan secara detail. Is the farmer. What time is it? Is garden. Report. Oke, 10 menit untuk bikin report lah ya. 10 menit silakan. Kasih waktu. Kita berdiam diri selama 10 menit. Iya, Wah. Bukan apa-apa. No instruction. Agak kurang mantap tidak tahu.
Kita pernah belum? Ada. Oke, saya kasih lihat. Apa? Farmer.